Selamat datang di channel Korota Kawatasiono, nama channel yang berisi video-video tentang matematika tentang YouTube dan jika Anda kesulitan mencari channel saya tulis saja Korota KKUROTAK akan muncul channel saya urutan yang ke atas bukan pin paling atas. Di video saya yang ke 2030 ini saya akan membahas ini ya soal latihan SBMPTN matematika ini ya, turunan dan deret geometri. Jadi ini gabungan dari dua bab gitu ya. Nah, langsung saja kita bahas cara mengerjakannya. Nah, di sini ya. Deret geometri, jadi deretnya geometri tak hingga ya, mempunyai jumlah yang sama dengan nilai maksimum fungsi ini. Nilai maksimum fungsi ini. Nah, untuk mencari nilai maksimum itu kita cari turunannya ya, turunannya sama dengan 0. Atau f aksen x sama dengan 0. Ini untuk mencari nilai maksimum. Nah, selanjutnya kita turunkan saja ini min 2 per 3 x pangkat 3 itu diturunkan menjadi 2x kuadrat ya. Nah, tinggal ini dikalikan ya. Min 2 per 3 kali 3 itu kan 3-nya dicoret menjadi min 2 ya. Min 2 X tetap tulis X pangkatnya berkurang 1 menjadi 2. Nah, tambah tetap tulis tambah. Nah, 2X diturunkan tinggal buang X-nya saja karena X-nya tidak ada pangkatnya, buang saja X-nya menjadi 2 seperti itu. Nah, 2 per 3 itu konstanta diturunkan 0 jadi tidak perlu ditulis, tidak mempengaruhi. Kemudian sama dengan 0 tetap tulis sama dengan 0. Nah, plus 2 ini bisa pindah ruas menjadi min 2. Nah, min 2 dibagi min 2 itu sama dengan 1 ya, jadi X kuadrat sama dengan 1. Nah, kalau sudah seperti ini ketemu X-nya ya, X-nya ketemu yaitu X sama dengan 1 atau X sama dengan min 1 ya. 1 itu berasal dari ini ya, akar 1 itu kan 1. Nah, sedangkan pasangannya ini atau min akar 1 itu kan 1, jadi min 1. 1 atau min 1. Nah, nilai maksimumnya berapa? Ini kan yang dicari nilai maksimum. Nah, untuk mencari nilai maksimum kita substitusikan 1 dan min 1 ini ke sini. Nanti yang besar ini kan sudah sesuai ya. Min 1 baik min 1 maupun 1 masuk di sini. Nah, 1 kita substitusikan ke sini ya. F1 sama dengan min 2 per 3. X-nya diganti 1. Pangkat 3 tetap tulis pangkat 3. Plus 2 tetap tulis plus 2. X-nya diganti 1. Plus 2 per 3 tetap tulis plus 2 per 3. Hanya X-nya saja yang diganti 1. Nah, ketika X diganti 1, maka X-nya angka 1-nya itu tidak mempengaruhi. Berarti ini 1 pangkat 3 ini buang saja, 1-nya ini buang saja. Berarti tinggal min 2 per 3 ditambah 2 ditambah 2 per 3. Seperti ini ya. Nah, min 2 per 3 ditambah 2 per 3 ini sama saja 2 per 3 dikurangi 2 per 3 ya, habis ya. Berarti sisanya tinggal 2. Nah, apakah 2 itu maksimum? Kita cek dulu F min 1. Nah, F min 1 sama seperti tadi, X-nya diganti min 1 ya. Jadi min 2 per 3 tetap tulis min 2 per 3. X-nya diganti min 1, pangkat 3 tetap tulis pangkat 3. 2 tetap tulis 2. Ya, plus 2 ya. Ini X diganti min 1, plus 2 per 3 tetap tulis plus 2 per 3. Nah, min 1 dipangkatkan 3 itu hasilnya min ya. Min 1 kali min, min kali min kan plus, jadinya 2 per 3. Seperti ini. Kemudian 2 kali min 1 itu min 2, kemudian 2 per 3 tetap tulis 2 per 3. Nah, ini bisa kita jumlahkan 2 per 3 ditambah 2 per 3 ya. Hasilnya 4 per 3 dikurangi 2. Jadi, bukan 2 per 3 kurangi 2 per 3, tetapi 2 per 3 tambah 2 per 3. Karena min ini miliknya 2, selalu nempel di 2. Ini kita hitung min 2, 4 per 3 dikurangi 2, caranya langsung gini saja ya. Min 2 kali 3 itu min 6, min 6 ditambah 4 itu min 2. Jadi min 2 per 3. Nah, di sini yang maksimum adalah yang 2 ya. Karena ini negatif, ini berarti minimum. Sedangkan ini positifnya ini maksimum. Karena ini yang lebih besar angkanya. Nah, tadi di sini jumlahnya sama dengan nilai maksimum, berarti jumlahnya sama dengan 2. Jumlah deret tak hingga itu A per 1 min R ya, sama dengan 2. Nah, jumlah itu A per 1 min R. Nah, nilai maksimum itu 2, berarti A per 1 min R sama dengan 2. 1 min R bisa pindah ruas ke sini ya, menjadi A sama dengan 2 kali 1 min R. Nah, ini saya ubah dulu ya, karena ini ada min 2 di sini ya. Negatif, ini bisa saya ubah menjadi ini min 2 ya. A sama dengan min 2 kali R kurangi 1. Tadi 1 kurangi R berubah menjadi R kurangi 1. Nah,
Saya ubah seperti ini, karena ini nanti untuk mempermudah proses berikutnya. Nah, proses berikutnya ini ya, selisih suku kedua dan suku pertama adalah min 2 F aksen 0. Nah, selisih itu hasilnya harusnya positif ya. Mungkin ini soalnya bisa dibilang agak salah gitu ya. Tapi mungkin maksudnya adalah suku kedua dikurangi suku pertama ya. Suku kedua dikurangi suku pertama. Berarti suku kedua itu AR, suku pertama itu A. Berarti AR kurangi A. Nah, adalah sama dengan min 2, tetap tulis min 2, F aksen 0, F aksen itu ini ya, tinggal dimasukkan X-nya diganti 0, berarti min 2 tetap tulis min 2, X-nya diganti 0, kuadrat tetap tulis kuadrat, plus 2 tetap plus 2. Nah, ini A bisa didistributifkan ya, menjadi A kurung buka R min 1 ya, R min 1, karena A-nya sudah diambil, tinggal sisanya 1. Nah, min 2 ini ya, ini min 2 kali 0 itu kan 0, tambah 2 kan 2. 2 kali min 2 itu min 4. Selanjutnya, A itu kita ubah menjadi ini, min 2 R kurangi 1. Nah, seperti ini. Nah, inilah tujuannya kenapa tadi ini diubah seperti ini, supaya sama ini R min 1, ya R min 1, R min 1, sama-sama R min 1. Biar lebih memudahkan gitu ya. Nah, A berubah menjadi min 2 R min 1 ya, ini A-nya. A min 2, A-nya ini berubah menjadi min 2 R min 1, kemudian R min 1-nya tetap, sama dengan min 4-nya tetap juga. Nah, ini R min 1 dikali R min 1 itu tinggal R min 1 kuadrat gitu ya. Sedangkan ini min 4 dibagi min 2 itu 2. Jadi R min 1 kuadrat sama dengan 2. Kuadratnya pindah ruas menjadi plus minus akar ya, plus minus akar 2. Karena pangkatnya genap jadi plus minus, ada plus minusnya. Nah, min 1 pindah menjadi plus ya, jadi R-nya itu 1 plus minus akar 2. Nah, ya ditanya rasio. Nah, R sudah ketemu kan, tapi ini R-nya ada 2 ya, 1 plus akar 2 atau 1 min akar 2. Nah, ini kan ada plus minnya, berarti 1 plus akar 2, 1 min akar 2. Nah, seperti ini. Ini adalah jawaban akhirnya. Nah, jika di pilihan ganda, harusnya ada hanya salah satu ini saja ya. Karena ini soalnya benarnya kan soal SBMPTN pilihan ganda. Di pilihan gandanya itu kalau tidak salah jawabannya yang ini. Nah, gitu ya. Ini gabungan 2 bab ya, jadi kalau misalkan teman-teman masih belum bisa memahami, mungkin bisa diulangi gitu ya. Kurang lebih demikian ya video saya kali ini, semoga bisa dipahami. Jika masih belum paham, bisa diulangi lagi videonya. Jika masih belum paham, ulangi terus sampai benar-benar paham. Jika materi ini terlalu sulit buat teman-teman, pelajari yang lebih dasar, karena ini tadi itu soal persiapan SBMPTN ya, memang agak rumit dan menggabungkan beberapa bab ya. Nah, jika ada kesalahan dalam perhitungan, pengucapan, dan lain-lain, mungkin saya kurang teliti sebagai manusia biasa harus dimaklumi. Jika mengalami kesulitan di materi ini maupun materi-materi yang lain, juga boleh berikan komentar, tanggapan, dan juga pertanyaan. Kurang lebih demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, bunyikan lonceng, berikan komentar positif sesuai isi video saya. Tonton juga video-video saya yang lain. Jangan komentar spam, jangan komentar copy paste, jangan komentar trending, jangan komentar minta subscribe, jangan komentar minta dikunjungi. Yang paling penting jangan melanggar peraturan YouTube dan jangan mengajak melakukan pelanggaran YouTube. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.